Halo semuanya, kami di sini dari kelompok 5. Sekarang kami berada di Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Kami di sini ingin melakukan tugas untuk UTS Pancasila, di mana kami ingin mencari nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sejarah Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya ini. Sebelum kami mulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Fahri Alamin. Saya Fabian Rafael. Saya Muhammad Abil Gunawan. Saya Randi Arif Mulyawan. Saya Rehan Satria Maulana. Saya Octavius Alvin. Saya Muhammad Idris Ramzah. Oke, mari kita mulai. Go! Cut itu. Peninggalan yang ada di Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya ini salah satunya adalah Prasasti Kedukan Bukit. Saya akan menjelaskan sila ke-1 yang ada terkandung di Prasasti Kedukan Bukit ini sendiri. Di Prasasti Kedukan Bukit ini sendiri terdapat tulisan bahwa Dapun Tahyang melakukan Sidayatra pada tahun 604, yang mana Sidayatra itu sendiri di dalam agama Buddha adalah Damayatra, di mana Damayatra itu adalah perjalanan suci yang dilakukan untuk menjelaskan Dharma, membabarkan Dharma, ajaran Sang Buddha. Selain itu, di Prasasti Kedukan Bukit ini sendiri terdapat tulisan bahwa kita sebagai rakyat Kerajaan Sriwijaya harus mempercayai memiliki keyakinan terhadap Tri Tratna, yaitu kepercayaan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Prasasti ini juga berhubungan dengan nilai Pancasila yang kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini dijelaskan pada tulisan di sini. Pada hari kelima, baru terang bulan Asada dengan cepat dan penuh kegembiraan datang membuat perkampungan Sriwijaya menang. Hal ini menjelaskan tentang tujuan ekspedisi Dapun Tahyang dalam perjalanan suci Sidayatra adalah untuk mewujudkan kemakmuran bagi rakyat, bukan semata-mata untuk peperangan dan untuk merebut kekuasaan. Di Prasasti Kedukan Bukit ini juga terdapat sila keempat, di mana pemimpin Dapun Tahyang memimpin sebanyak 20 orang dalam perjalanannya. Ini menunjukkan adanya kerjasama dan kepemimpinan yang bijaksana. Nilai sila kelima dalam Prasasti Kedukan Bukit yang berasal dari Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi memuat pesan tentang pemerintahan yang adil dan makmur. Dalam prasasti ini terdapat ajaran mengenai pentingnya kesejahteraan rakyat dan pemerintahan yang bijaksana demi menciptakan keadilan sosial. Pemerintahan yang adil, rajanya memerintah dengan tujuan membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya tanpa membeda-bedakan status sosial. Baiklah, sekarang kita lihat dari prasasti Talanggu yang berada di Taman Purbakala Sriwijaya ini. Dan perlu saya sampaikan, ada kaitannya di sini, kaitan antara prasasti Talanggu dengan sila kelima, di mana dalam penggalan-penggalan yang disampaikan, Kerajaan Sriwijaya pada tahun Saka 606 itu membuat sebuah taman yang bernama Sri Sektra. Sri Sektra Taman ini ditujukan untuk bahwa
kebahagiaan dan semua yang bermanfaat untuk makhluknya. Dan ini juga dapat kita kaitkan dengan Pancasila, yaitu sila yang ketiga, di mana walaupun ini tidak disampaikan adanya perbedaan seperti apa yang di Kerajaan Sriwijaya ini, tapi kita dapat simpulkan bahwa Kerajaan Sriwijaya ini sangat mengutamakan bahwa semua orang di sini dianggap sama dan bahwa semuanya juga akan diberikan perlakuan yang sama dengan penggalan semua ini. Seperti yang diberikan itu adalah menanam sebanyak mungkin hal-hal yang dapat dikonsumsi, yang dapat membuat kesejahteraan bagi semua makhluk. Dan itulah mengapa prasasti Talangtua ini dijadikan sebagai sebuah hal yang memang perlu untuk kita ketahui bahwa ada kaitannya dengan sila ketiga dan kelima. Prasasti Telaga Batu ini dibuat pada masa Kerajaan Sriwijaya, di mana Kerajaan Sriwijaya ini merupakan kerajaan maritim terbesar di Nusantara pada saat itu. Singkatnya, isi dari prasasti Telaga Batu ini merupakan kutukan-kutukan bagi mereka yang tidak setia kepada raja atau kerajaan. Nah, dalam hubungannya prasasti ini terhadap sila ketiga Pancasila, yaitu dalam prasasti ini diwajibkan setia atau tunduk pada raja dan pentahiang. Dan tunduk ini bukan sekedar tunduk, tapi juga bentuk pengabdian terhadap raja atau kerajaan demi untuk menjaga keutuhan kerajaan tersebut. Oke, kali ini saya akan membahas tentang prasasti Bukit Siguntang. Prasasti Bukit Siguntang ini berisi tentang sumpah terhadap orang yang melanggar aturan. Oke, ini terdapat di dalam nilai-nilai Pancasila, yaitu sila ketiga, yaitu menjaga kesetiaan dan keadilan dalam pemerintahan, serta menghormati sumpah setia antara raja dan rakyat. Karena pengkhianatan akan membawa kehancuran bagi kerajaan dan pemimpinnya. Oke. Nilai ini menekankan pentingnya integritas dan keadilan dan komitmen dalam hubungan antara penguasa dan rakyat sebagai dasar kestabilan keberlangsungan Kerajaan Sriwijaya. Baiklah, sekian tugas UTS dari kami tentang mencari nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam peninggalan sejarah Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Apabila ada salah-salah kata, kami minta maaf. Kami mengucapkan terima kasih.